yang kebetulan memang agen aksa biasanya ngurus pasien-pasien jantung, mungkin bingung dokter jantung sama bedah jantung tuh sama nggak sih ya gitu ya. Karena kadang-kadang saya suka dikira sebagai dokter jantung, atau kadang dokter jantung kira dokter bedah jantung, padahal sebenarnya kita berdua berbeda ya. Tapi kita satu tim, jadi dokter jantung yang menerima pasien awal, kalau memang ada indikasi operasi itu baru dikirim ke saya dan tim di heartology ya. Nah, dan dari itu semua penyakit jantung yang terkenal kan penyakit jantung koroner, dan di Indonesia ini kata Menteri Kesehatan 4 penyakit yang jadi fokus kan, jantung, cancer, ya TBC, sama satu lagi kan masalah gizi ya. Nah, jantung ini kan yang paling penting yang pertama kan, karena apa? Karena angkanya makin naik, kita kehidupannya makin kacau ya, terus pemandangan juga sehari-hari kayak rasa puncak tapi itu polusi ya, itu juga kontribusi. Dan sekaligus juga satu lagi karena makin stres, katanya Jakarta itu tingkat kedua ya angka stresnya, yang pertama itu Ukraina, jadi kita tuh sama negara yang lagi perang tuh beda-beda tipis ya, ngeri juga ya. Nah, dari situ semua penyakit jantung itu di kita cukup tinggi, apalagi penyakit jantung koroner. Dan seringkali kalau dari pengalaman saya nih yang di klinisi, mereka yang udah sakit jantung koroner kan terkenal dipasang stent atau ring ya, mungkin teman-teman pernah dengar. Tapi begitu giliran mau dibilang bypass, takut semua, ngeri. Kenapa? Dibilang, aduh kalau bypass jantungnya dikeluarin, diobok-obok, nanti dimasukin lagi. Atau ada lagi yang dibilang, oh nanti diambil pembuluh darah kaki, nah saya lumpuh, nggak bisa jalan, segala macam. Atau yang lebih ekstrim, ada yang bilang, oh jantung saya diganti sama jantung alien, itu udah lebih ekstrim lagi ya. Jadi yang saya mau jelasin sini tuh, apa sih operasi bypass tuh sebenarnya ya? Dan kenapa sih orang ngeri banget, kayaknya denger operasi bypass tuh kayak dead life sentence gitu ya, pasti bilang bapak harus operasi, aduh mampus, matilah saya dok besok gitu ya. Nah itu karena kita mungkin belum banyak tahu, mungkin nanti sini teman-teman yang akan baik berhubungan dengan pasien bisa menjelaskan, karena ini adalah tindakan yang bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi ya gitu. Karena kebanyakan pasien takut bypass, jadi dipasang ring terus, pasang ring terus sampai semua pembuluh darahnya itu logam ya, ujung-ujungnya pas udah harus bypass udah nggak ada lagi tempat kita untuk operasi gitu ya. Makin banyak ring dipasang, makin gak ada tempat kita untuk pasang pembuluh darah, artinya makin gak mungkin tertolong dia. Nah, makanya nanti di sini teman-teman mungkin bisa bantu untuk mengenalkan atau meyakinkan pasien bahwa itu tidak semengerikan itu, ya. Lebih ngeri lagi sebenarnya sih ya. Oke. Jadi sebenarnya operasi bypass itu apa sih ya gitu. Jadi ibarat jalanan kota kita ya, relate banget. Kalau macet kan kita lihat banyak flyover ya, gitu. Karena tujuan flyover itu apa sih? Kalau ada mobil ya berentetan macet, ya kalau kita lampu merah, kita mau lurus ke sono tuh kan kayak daerah Pancoran tuh ya. Pancoran kan kalau ke kanan Kalibata, kiri ke Tebet, lurus ke sana kan nanti lanjut lagi ke arah Cawang. Kita mau ke Cawang, tapi kita jadi ngantri bareng orang yang mau ke Kalibata sama yang mau ke Tebet. Kan jadi macet. Nah makanya dibangun flyover kan melewati, supaya mereka yang mau ke Cawang sono gak usah macam-macam sama yang mau ke Tebet sama Kalibata. Itulah prinsip bypass. Jadi kalau ada penumpukan lemak ya, yang sering kejadian di mereka yang sakit jantung koroner, nah artinya kan pembuluh darah nggak jalan nih aliran darahnya. Maka kita buat bypass pakai pembuluh darah yang lain untuk melewati daerah sumbatan itu. Karena kalau kesumbat di sini kan daerah sini nggak dapat darah. Ya jantung itu otot, ya otot ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang nge-gym, ya lagi ngangkat, makin naik rate-nya makin panas kan rasanya, makin sakit. Itu kan otot kita tuh jatuh dalam kondisi yang namanya iskemia atau kurang oksigen. Ya, karena kalau kita ngangkat beban, apalagi belum terbiasa, pembuluh darahnya belum cukup nganter darahnya, sehingga nyeri, makanya lama-lama kita istirahat dulu, gitu. Jantung juga gitu, dia itu otot sebenarnya, dia butuh oksigen. Nah, kalau misalnya pembuluh darahnya kesumbat, oksigen nggak nyampe, makanya jadinya dia nyeri dada. Ya, itu adalah alarm sign dari tubuh kalau ada something happen yang bermasalah sama otot jantung. Makanya kita buat bypass sehingga darah bisa jalan lagi ke bawah sini melewati sumbatan. Jadi kurang lebih konsepnya gitu. Ya, looks like easy tapi ngerjainnya tuh 5 jam ya. Oke. Siapa aja sih yang butuh bypass ya gitu. Apakah semua nyeri dada bypass ya? Karena kan nyeri dada banyak penyebabnya. Jantung bisa, penyakit paru bisa, telat gajian bisa ya. Putus cinta bisa ya. Atau udah sayang sama orang ya ternyata diselingkuhin juga bisa ya. Kan nggak mungkin baru putus pacar ya, baru PHP-in, langsung bypass gitu kan ya gitu. Nah jadi siapa aja yang butuh? Nah semua yang punya penyakit jantung koroner alias yang ada ngoleksi lemak di pembuluh darah ya gitu.
Nah, karena kayak gambar yang saya bilang tadi, yang lemak itu awalnya muncul dari kecil, rupanya ya katanya dari sejak bayi ini penumpukan lemak ini udah ada katanya. Jadi kalau kita merokok ya, terus makan yang lemak, alkohol dan sebagainya, ya pokoknya yang enak-enak itulah ya, sayangnya itu enak ya gitu. Nanti makin tebal dia sampai akhirnya darahnya nggak ngalir. Nah, jadi semua yang mengalami hal inilah yang menjadi target kita untuk operasi bypass gitu ya. Ya saya harap sih nanti jangan ada yang mungkin setelah ini ya karena nggak bisa ngedate sama pacarnya jadi dia berjalan dengan orang lain, nanti sore datang ke kardiologi saya kayak butuh bypass karena sakit dada. Kalau yang itu saya nggak bisa nanganinnya karena saya nasibnya juga sama. Pakai curhat ya. Oke, nah apa sih penyebabnya? Jadi semua penyebabnya yang saya bilang tadi ya. Kalau kita lihat merokok, obesitas, hipertensi, diabetes, ini 4 ini yang bisa kita perbaiki ya. Ya kalau merokok ya kan kita bisa pelan-pelan menghentikannya walaupun biasanya sih ujung-ujung nggak bisa ya, atau kalau gula kendalikan, tapi yang satu itu yang kita harus waspadai. Jadi kalau teman-teman punya pasien atau teman-teman sendiri, orang tuanya atau kakaknya ya, saudara kandung ya, bukan kakak ketemu gede atau adik ketemu gede ya, itu ada yang punya sakit jantung, be careful karena katanya itu resikonya langsung naik beberapa kali lipat dibanding yang nggak punya keluarga sakit jantung ya. Itu faktor yang nggak bisa kita ubah ya kan, kita nggak bisa tentukan mau lahir dari anak siapa gitu ya. Nah itu yang kita harus waspadai. Nah sekarang kalau misalnya memang tadi kita udah tahu penyakit kayak gitu dan teman-teman punya pasien nih ya yang dipegang sama teman-teman, nah yang mana aja sih yang harus bypass? Apakah begitu kena serangan jantung langsung bypass jadi nggak ada lagi di ring? Nah itu ada juga syaratnya. Nanti kan teman-teman biasanya kalau misalnya pasien masuk rumah sakit dikirimin dari rumah sakit kan laporan kateter misalnya. Oh sumbatannya pembuluh darahnya kan, pembuluh darah jantung tuh ada 3 ya. Sebenarnya dia ada 2 kanan kiri, yang kiri cabang jadi 2 jadi total ada 3 pembuluh darah. Kalau kesumbat 1 mungkin masih bisa pasang ring. Tapi kalau udah kesumbat lebih dari 2 itu memang udah jalannya bypass gitu. Tapi memang di kita namanya operasi, apalagi kalau dijelasin ya dadanya dibelah, dibelek, jantungnya dikeluarin, wah itu ngeri kan, semua langsung takut kecut. Jadi akhirnya pilihnya ring terus. Nah nanti pada saat dia udah siap untuk dipasang bypass, udah di ring semua, nggak bisa lagi kita ngapa-ngapain ya. Itu saya pernah dapat kasusnya. Ya akhirnya ringnya kita lepasin, praktekin satu-satu dari atas ke bawah dan itu susah banget, hasilnya juga nggak bagus ya. Jadi mungkin teman-teman yang bisa menyampaikan nanti ke pasien, itu yang saya bilang kalau udah lebih dari 2 pembuluh darah yang kesumbat ya, atau kalau misalnya pembuluh darah utama udah kekunci, itu udah wajib bypass ya. Atau lagi yang mereka yang sakit gula dan punya penyakit jantung koroner, itu wajib bypass karena pembuluh darahnya biasanya rapuh. Jadi kalau pasang ring ya, pembuluh darah rapuh itu bisa meletus ya, robek ya. Waktu itu pernah saya kasusnya dipasang ring robek sehingga dilakukan bypass emergency dan itu mengerikan ya karena darah semua isi di dalam. Atau yang satu lagi usia lanjut ya, nenek-nenek, kakek-kakek, itu lebih bagus bypass. Kenapa? Karena pembuluh darah yang udah tua itu biasanya cenderung rapuh dan keras. Nanti di balon-balon dipasang ring biasanya agak sulit, makanya kita sarankan bypass. Jadi kalau teman-teman punya 3 pasien ini, dikonsul aja ya, di refer ya, nanti kita persiapkan. Nah sekarang kalau misalnya memang udah teman-teman ya punya keluarga atau pasien yang mengalami hal kayak gini, apa sih yang kita akan siapkan di operasi jantung ya? Jadi operasi jantung yang untuk penyakit ini kita kenal CABG. Mungkin kalau yang suka lihat ini ya dari rumah sakit, ya ini pasien rencana CABG. CABG itu apa sih? Itu singkatan dari coronary artery bypass grafting. Ya, coronary artery itu pembuluh koroner, bypass tadi yang jalur tadi, graft itu kita ambil pembuluh darah baru dari kaki atau tangan untuk dipasang di jantung tadi sebagai jalur bypass. Nah, dan persiapannya apa aja? Jadi ini yang saya mau bilang, operasi jantung itu khasnya itu ada 2, kompleks dan mahal. Ya, jadi nanti kayak yang tadi disampaikan sebelumnya, memang makin kesini biaya makin mahal karena persiapan operasi jantung minimal semua ini harus dikerjakan. Pertama kita harus lihat EKG ya, ini mungkin yang sering teman-teman lihat, rekam jantung, lalu foto ronsen. Ini contoh foto ronsen pasien yang sesak hebat karena dia kesumbat pembuluh darahnya ya, jantungnya nggak bisa pompa sehingga cairan di paru numpuk semua. Terus kemudian selanjutnya ada pemeriksaan eko ya kan, dicek eko untuk gerakan jantungnya. Lalu ini dia kateter itu untuk melihat pembuluh darah mana yang tersumbat. Ya ini pada penderita diabetes, kita lihat pembuluh darah kecil-kecil tuh sumbat banyak ya.
Jadi ini yang nanti akan kita bypass. Nah ini semua lumayan mewah harga pemeriksaannya, ya. Tapi ini dibutuhkan untuk kita tentukan targetnya pembuluh mana yang mau kita pasang, ya. Kayak gini ini kesumbat, kita mesti pasang di bawah nanti. Dan kemudian yang terakhir kita akan lakukan juga kadang-kadang kalsium score. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar pasien di CT scan dicek kalsium score ya untuk melihat pembuluh darah mana yang ada kesumbat ya, dan J target itu juga dikerjakan. Barulah kita lakukan ke operasi. Nah ini tim kami ya, ini saya yang badannya paling kecil ya situ. Nah ini tim operasi. Jadi kami di heartology terdiri dari 3 dokter. Operasi jantung itu tidak bisa sendirian ya. Jadi satu-satunya tindakan yang butuh lebih dari 1 dokter itu adalah operasi bedah jantung. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat operasi usus buntu itu 1 dokter bisa. Ya, operasi misalnya ngangkat kista, tumor dan sebagainya, ya sesar itu 1 dokter bisa. Tapi kalau operasi bedah jantung nggak bisa, ya karena kayak gini ini main surgeon kami, Dr. Diki Alighieri, ya dia konsultan. Lalu kemudian ini Dr. Akmal dan satu lagi saya. Kita punya perannya masing-masing. Jadi kalau operasi, Dr. Diki akan membelah dada, Dr. Akmal mempersiapkan untuk selang memasang ke mesin jantung paru, saya ngambil pembuluh darah yang akan diimplantasi. Karena operasi jantung itu harus cepat juga. Jadi udah kompleks menyelesaikan semua ini, tapi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Karena kalau operasi berjalan semakin lama, justru hasilnya itu akan semakin buruk. Gitu. Itu dia kenapa butuh sampai 3 dokter. Jadi ini mungkin ada yang bertanya-tanya kalau misalnya klaim asuransi, ini kok dokternya macam-macam nih, ada banyak nih, ada dokter A, B, C dan lain-lain. Karena untuk operasi kita perannya lain-lain gitu. Ini semua yang dikerjakan tadi, mulai dari ambil pembuluh darah, ya, yang di ujung sana itu menyiapkan pemasangan ke mesin jantung paru itu juga butuh dokter, dan untuk membuka dada sendiri itu harus dokter juga. Jadi butuh sampai 3. Itu memang ini kompleks, dan ini operasi jantung tercepat itu 4 jam. Jadi 4 jam kita berdiri ya, dan kadang-kadang bisa memanjang. Rekor saya pernah operasi jantung terlama itu sampai 28 jam ya. Berdiri tanpa duduk ya, itu waktu itu zaman-zaman pendidikan ya. Itu operasi jantung yang sangat kompleks, kita ganti 1 selongsong pembuluh darah dari atas sampai bawah ya, itu sampai 28 jam gitu. Jadi memang hobinya berdiri ya. Nah, ini yang kita kerjakan. Terus kalau teman-teman pikir, gimana sih bypass itu? Memang orang di belah dadanya nggak mampus tuh, gitu kan ya? Atau, wah dibuka, dibelek tuh rasanya gimana, apalagi digergaji gitu ya. Nah jadi kayak gini, pertama, kita udah belah dada ya. Nah, ini kita gergaji untuk buka rongga dadanya ya. Nah ini yang pertama. Oh ya, ini disclaimer, bukan untuk yang fainted heart ya. Nah kalau pingsan, ya ditanggung sendiri. Nah ini kita belah tulang ya, itu kita lihat di balik tulang itu, yang sini itu ada jantung tuh ya, itu jantungnya. Jadi memang harus kita belah, kita gergaji ya. Proses ini aja, ini udah makan waktu setengah jam ya, makanya itu dia kenapa 5 sampai 5 jam kita berdiri ya, karena ini aja udah 30 menit. Nah udah kita belah rongga dada ini ya, selanjutnya kita nanti pasang, ini adalah selang yang kita hubungkan dari jantung ke mesin jantung paru. Karena gini, kalau saya tantang teman-teman, coba teman-teman menulis di kertas, ya, tapi saya goyang-goyangin mejanya, bisa nggak nulis? Nggak bisa kan? Sama, kalau jantung berdenyut terus, saya mau jahit, gimana caranya? Susah banget. Makanya jantung harus kita stop, kita hentikan, dan kita sambungkan ke mesin ini. Ya, ini mesin yang akan menggantikan fungsi pompa jantung selama operasi. Ya, karena kalau jantung mati, nggak ada yang pompa darah ke badan teman-teman, gone dong, ya kan? Langsung game. Nah, supaya nggak tewas, jadi kita pakai mesin ini yang menggantikan pompa ke seluruh tubuh. Nah, jadi semua diambil alih oleh mesin ini, gitu ya. Kalau di film-film Korea yang suka nonton ya, misalnya ada perawat yang duduk di balik alat-alat ini, yaitu ya memang operasi jantung ini yang sering jadi tema film Korea, ya. Mungkin bisa jadi ide kita masuk dia bikin gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita udah sambungkan, kita mau ambil pembuluh darah yang dari kaki yang saya bilang tadi. Ya, ini jadi kita buka kakinya, ya. Memang amit-amit ya, gitu. Saya juga kadang kalau ngalamin ini saya nggak mau juga sih. Ya, ngerjainnya seru, tapi kalau dikerjain nggak mau. Ya. Nah, ini pembuluh darah kita ambil itu yang ungu itu, yang pembuluh darah kaki. Ya, kalau
teman-teman meraba sendiri dekat mata kaki sini ya, ada kayak jeglok-jeglok itu tuh yang lunak-lunak tuh. Nah itu yang kita ambil, pembuluh darah itu yang kita tempelkan nanti kita sambungkan ke pembuluh darah jantung. Ya, pembuluh darah itu bisa diambil dari berbagai tempat. Ya, jadi ini bypass tuh gini. Kalau 3 pembuluh darah kesumbat, berarti kita harus bikin 3 saluran baru. Ya, yang warna biru nih, ini yang dari kaki tadi saya bilang ya. Bisa ngambil caranya kita belah banyak atau yang kecil-kecil. Kalau di hematologi kita kecil-kecil cuma 1 cm. Jadi kalau yang ciwi-ciwi gitu ya, itu malu tangannya, kakinya gitu. Kalau cowok kan makin besar skalanya mantap ya, gagah. Ya, wow. Ini luka perang nih gitu kan. Nah, kalau cewek-cewek kan ini aset kan betis ya. Makin kinclong kan makin happy gitu ya. Jadi kita bisa bikin setannya kecil-kecil, cuma segede 1 ruas jari ya. Itu nanti ditarik keluar, itu yang kita kerjakan di hematologi. Ya, atau bisa diambil dari bawah dada sini, ada pembuluh darah yang besar, itu yang paling bagus ya. Di balik tulang ini kalau pegang keras, di baliknya itu ada pembuluh darah. Atau satu lagi kita ambil dari lengan. Ya, yang di film-film kita raba gini. Nah, itu bisa kita ambil untuk pembuluh darah baru di jantung. Nah, gimana tuh untuk nyatuinnya? Nah, ini pembuluh darah yang kita ambil dari kaki tadi, ini kita sambung ke jantung. Ini kalau dilihat benangnya nggak nampak kan? Nah, makanya kalau dari lihat foto saya di awal, saya pakai kacamata, karena benangnya itu sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut, ya, dari bulu yang di tangan. Ini kan bulu kita bisa lihat. Oh itu enggak, yang bisa melihat benang ini cuma 2, kacamata dan iman, ya. Jadi kalau imannya nggak kuat, ya pakai kacamata. Ya. Karena itu kecil banget. Itu yang kita sambungkan ke pembuluh darah. Nah itu kayak gitu menjahitnya, ya. Nah itu kelihatannya kalau di film ini gede, aslinya tuh kecil. Ya, jadi kadang-kadang kalau orang nggak pakai kacamata ngeliat kita ngerjain dipikir itu ngapain sih, nggak kelihatan apa-apa karena kecil banget, micro, gitu ya. Nah kemudian untuk bypass, kalau tadi pakai mesin, di hematologi kita bisa tanpa pakai mesin. Di dalam kondisi jantung masih berdenyut kayak gini, tuh ya. Itu jantungnya masih berdenyut, kita bisa sambungkan. Nah teknik ini adalah teknik yang lebih bagus karena katanya pemulihan pasca operasinya lebih baik. Jadi kalau ada teman-teman nanti dengar pasiennya ngomong, saya dengar katanya operasi jantung harus dimatiin jantungnya. Nah, bisa bilang di hematologi ada yang tanpa harus matiin jantung. Jadi ini bisa lebih cepat, cuma 3 jam selesai. Ya. Nah, ini yang kita juga rutin kerjakan di hematologi. Ya. Oke, mungkin habis nonton videonya jadi pada nggak bisa tidur ya. Lebih ngeri dari lebih ngeri dari siksa kubur kali ya. Gitu. Oke, nah. Kalau misalnya teman-teman ada mau refer pasien nanti ya untuk bypass atau misalnya yang mengenalkan operasi ini ya, ini tim kami ya. Jadi kayak saya bilang tadi, operasi bedah jantung tuh nggak pernah sendirian, pasti selalu bertiga ya. Paling ujung itu yang senior dokter kami, Dr. Diki Alighieri ya, dia adalah pemimpin daripada heart surgery timnya. Lalu kemudian yang kedua itu Dr. Akmal dan saya satu lagi ya gitu. Nah ini kami yang satu tim, jadi selalu operasi jantung selalu bertiga gitu ya. Dibilang trio masketir ya, kita bertiga selalu bersama. Nah dan kalau misalnya operasi jantung itu juga tidak hanya diawasi oleh dokter bedah, tapi dokter jantung multidisiplin. Ya, ada dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter rehabilitasi medik, itu semua yang akan ikut serta menangani pasien. Nah sekarang kalau misalnya nanti ada muncul mitos-mitos dari pasien, ini ada beberapa mitos yang saya sering dapatkan ya dari pasien-pasien. Yang pertama, dibilang kaki bisa lumpuh kalau habis diambil pembuluh darahnya, kan diambil pembuluh darah sini. Ada yang bilang, aduh nanti saya nggak bisa jalan, saya lumpuh seumur hidup. Itu salah ya, karena yang kita ambil adalah pembuluh darah yang istilahnya ada atau nggak ada itu barang, sama aja nggak ngaruh. Ya, kalau teman-teman varises atau punya keluarga varises tuh ya, yang di laser itu apa? Pembuluh darah itu. Ya, jadi artinya pembuluh darah itu ada atau nggak ada sama aja. Jadi itu nggak ada lumpuh habis itu. Atau yang kedua, dibilang kalau di bypass ya, kan katanya kalau di bypass sampai 30 tahun kan bisa dipastikan aman. Tapi 30 tahun itu artinya bukan artinya oh ya udah habis bypass, oke kita party langsung ya, langsung party gitu. Oh enggak. Gaya hidupnya tetap harus baik ya. Artinya apa? Obatnya mesti rutin tetap ya. Makanan dikontrol, aktivitas fisik, karena pembuluh darah yang kita buat tadi itu bisa kesumbat lagi ya. Karena saya dapat pasien kayak gitu ya,
dia habis operasi, dia pikir oh udah aman, saya nggak akan sakit lagi gitu ya. Dia makannya heboh ya, makan ayam satu kandang gitu ya, sapi satu peternakan gitu, kesumbat lagi. Akhirnya kalau udah kesumbat lagi susah ya untuk operasi lagi. Atau yang selanjutnya, pasang ring lebih baik dari bypass. Ini yang saya bilang tadi, tergantung kasusnya. Pada kesumbatan satu pembuluh darah memang kadang-kadang ring bisa membantu, tapi kalau udah lebih dari satu, kayak tadi saya bilang, apalagi kalau udah diabetes ya, usia lanjut, mungkin lebih baik kita bypass ya, karena dia lebih bisa bertahan lama. Terus kemudian setelah bypass nggak bisa olahraga, itu salah ya. Saya punya teman nge-gym ya, kalau teman-teman tahu Empire Fit Club tuh ya, yang di SCBD. Nah, saya kan nge-gym situ tuh ya. Nah, kalau kita kadang saya deadlift 120 kilo tuh bangga. Ini ada pasien habis bypass deadlift 140 kilo bisa ya. Jadi artinya setelah ini olahraga pun tetap bisa, nggak masalah ya, nggak ada halangan. Dan yang terakhir dibilang juga apa, serangan jantung tuh cuma untuk orang yang udah tua. Saya masih umur misalnya saya masih umur 30-an lah, masih jauh lah, itu nggak akan kena. Saya pernah bypass waktu saya residen tuh pendidikan spesialis dulu. Sebelum lulus saya pernah bypass orang usia 26 tahun ya, masih 26 tahun dia di bypass ya. Memang dia sering rokok, kopi, dan alkohol, emang anak party banget ya gitu. Nah cuma masalahnya dia punya genetik yang tadi saya bilang, sehingga dia waktu itu sumbat 3 pembuluh darah dan di bypass umur 26 tahun. Jadi untuk kita yang masih muda nih ya, kayak saya masih 17 tahun ya, mesti hati-hati ya, karena kita yang muda nih bisa kena ya, mesti hati-hati. Dan nanti setelah operasi ini ya, apa aja yang harus dilakukan. Kadang kan pasien suka nanya, saya habis operasi saya tuh ngapain aja sih ya. Yang pertama ada fisioterapi tadi yang saya bilang, latihan jalan lagi, latihan napas supaya fungsi jantung parunya balik. Lalu kemudian harus tetap minum obat supaya nggak bersumbat ulang ya. Dan yang ketiga, aktivitas fisik, olahraga tetap ya. Ada yang bilang olahraga kan katanya whole of 3 ya, 3 kali seminggu 30 menit ya. Sama satu lagi itu kontrol rutin. Jadi juga kalau teman-teman punya klien atau keluarga habis bypass, ingatkan untuk kontrol ya. Karena seringkali udah merasa enak jantungnya, udah pengen lari terus, nggak pernah kontrol, akhirnya kambuh lagi ya. Karena memang kalau udah bypass itu, ini udah masuk ke penyakit yang obatnya itu lifetime ya, minum pengencer seumur hidup, minum obat darah tinggi seumur hidup, anti lemak seumur hidup. Sehingga yang lebih baik apa? Yang lebih baik sebenarnya nggak sakit sih ya, gitu ya, jangan sampai di bypass ya. Dan yang terakhir, ini saya bilang ya, untuk kita semua, di mana pencegahan lebih baik ya daripada mengobati. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kayak tadi kasus saya tuh pasien umur 26 tahun tadi, dia nggak sadar kalau dia sakit jantung. Cuma lagi pemeriksaan ini aja, MCU, ketemu tadi ronsennya kayak tadi, kata di CT scan ternyata sumbat ya, tapi dia nggak ada gejala. Artinya apa? Artinya memang kita perlu melakukan screening. Memang kita nih di Indonesia belum begitu familiar dengan screening. Katanya kalau kita udah di atas usia 30 ya, 25 sebenarnya sih ya, minimal setahun sekali ronsen ya, setahun sekali juga minimal EKG, dan kalau perlu juga CT scan. Kalau misalnya usia udah 40 tahun, paling nggak udah pernah sekali aja di kateter untuk melihat pembuluh darahnya tadi ada yang kesumbat apa enggak, supaya kalau memang ada yang kesumbat kita langsung tentukan mau diapain. Nah itu semua ada di hematologi ya. Nah jadi nanti kalau ke hematologi ya bisa cek itu semua. Ketemu saya bisa, tapi mau jangan jadi pasien saya ya. Ya semoga sehat ya. Nah tapi kalau mau juga ya nggak apa-apa, kan udah lihat tadi ya gimana ya. Dan yang terakhir mungkin itu yang saya sampaikan ya. Jadi moga-moga memang teman-teman bisa jadi perpanjangan tangan saya untuk menjelaskan pada pasien bahwa operasi bypass itu tuh sebenarnya tujuannya tuh tadi ya, menolong lebih cepat ya, dan moga-moga memang manfaat yang terima bisa lebih banyak ya. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan.